Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Ibanatul Ahkam yang kemarin telah beres menceritakan tentang adab qada'il hajat. Yang akan dibahas sekarang adalah babul ghusli, yaitu tata cara ataupun bagaimana kita mandi wajib. Menerima hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i. Kata Rasul berkata bahwa air itu berasal dari air. Apa maksud daripada redaksi al-ma'u minal ma'i tersebut? Air berasal daripada air tersebut. Yang dimaksud dengan lafaz al-ma'u minal ma'i al-ittisalu minal injali fal ma'ul awal hakikatun. Maka yang dimaksud dengan air berasal dari air tersebut adalah yaitu mandi yang mewajibkan karena ada air mani yang keluar. Maka makna ma'un yang pertama adalah fal ma'ul awal hakikatun. Air yang pertama adalah air yang hakikat, maksudnya air untuk melaksanakan mandi wajib. Wasani al-mani, dan yang kedua adalah mani. Jadi adanya kewajiban melaksanakan mandi wajib karena sudah keluar mani. Apa maksud daripada hadis ini? Kenapa Rasul mengemukakan seperti itu? Makna secara umum dari hadis ini, karena ba'du sahabat yadunnu anna wujuba ghuslal janabati innama huwa minal jima' wala yara wujubal ghusli minal ihtilami. Sesungguhnya sebagian para sahabat mereka berpendapat, berpraduga bahwa kewajiban untuk melaksanakan mandi besar itu innama huwa minal jima'. Wajib tersebut karena telah melaksanakan hubungan badan. Walayaro wujubal ghusli, dan mereka tidak berpandangan wajib mandi besar tersebut minal ihtilami dari mimpi jima atau mimpi basah. Fa'arsadahum ila annal ihtilama binujulil ma'i. Maka Rasul memberikan petunjuk kepada para sahabat, sesungguhnya ihtilam ataupun mimpi basah tersebut itu menunjukkan mewajibkan daripada mandi besar. Nah, apabila binujulil ma'i, karena keluar mani. Maka di sini pemahaman para sahabat yang mungkin dahulu hanya mengetahui yang mewajibkan mandi besar hanyalah jimat saja, sementara ketika mereka mimpi basah kemudian keluar mani, mereka tidak mandi wajib, karena yang dianggapannya bahwa yang wajib itu hanyalah ketika melaksanakan hubungan badan. Maka Rasul mengeluarkan al-ma'u minal ma'i, mandi besar itu ada karena keluar mani, baik itu keluarnya berdasarkan pelaksanaan jima ataupun pelaksanaan daripada ihtilam ataupun mimpi basah. Nah, dari pemahaman hadis di sini, wujubul iktisali bi injalil mani, maka wajib melaksanakan mandi besar karena keluar mani, mau asal dasarnya daripada jima ataupun daripada ihtilam. Yang kedua adalah maqulul hadis mu'attalun bimantukil hadisil ati adal adali ala wujubil ghusli indal tiqatil hitanain. Yang kedua yaitu makum dari hadis ini berkenaan dengan mantuk dari hadis yang akan datang, yang menunjukkan bahwa kewajiban mandi tersebut yaitu indal tiqatil hitanain, ketika bertemunya dua barang yang dihitan. Nah, mungkin kita tahu bahwa kepunyaan laki-laki dihitan, kemudian timbul pertanyaan apakah yang wanita pun dihitan? Dihitan, cuma biasanya hitanan perempuan
anak perempuan biasanya tidak diramaikan. Cukup yang mengetahui kalau orang dahulu, kalau orang kampung menyebutnya sama paraji saja, tidak dibawa ke medis ataupun ke dokter khusus hitan, tidak, hanya biasanya paraji. Kalau orang-orang Sunda nyebut, kenapa disebut paraji? Karena dari kata parji. Nah, makanya orang Sunda menyamakan orang yang biasa mengurus pelahiran sebelum bidan dahulu disebutnya paraji. Nah, dari hadis ini bahwa menunjukkan apa saja yang keluar mani, baik dari berdasarkan jima ataupun dari ihtilam, ataupun misalnya dengan cara menggunakan oral seks, misalnya dengan menggunakan tangan ataupun alat bantu yang lain, maka hal tersebut berkewajiban melaksanakan mandi besar. Nah, dan dari hadis ini mafhumnya sesuai dengan hadis yang akan dikemukakan setelahnya, yaitu tentang iltiqaul hitanin. Kenapa sih fungsinya dihitan? Karena menurut dari kitab fikih mengatakan apabila wanita tidak dihitan, maka kemungkinan syahwatnya tidak terkontrol. Nah, maka posisinya dihitan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk ladatul jima, yaitu untuk posisi kenikmatan untuk melaksanakan berhubungan badan. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza jalasa baina su'abihal arba summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Apabila duduk di antara su'abihal arba, yang dimaksud su'abihal arba itu yaitu yadiha warij yadaiha warijlaiha, kedua tangan dan kedua kaki. Maka Rasulullah SAW menggunakan kata yang lebih samar, menggunakan kata yang lebih layak untuk diperdengarkan ke halayak ramai, menggunakan kata-kata kiasan supaya tidak terlalu vulgar. Maka kata Rasul, apabila seseorang telah menempati keempat penjuru, yaitu kedua tangan dan kedua kaki, summa jahadaha faqad wajaba al-ghusl, kemudian dia bersungguh-sungguh terhadap empat hal tersebut, faqad wajaba al-ghusl, maka sudah wajib terhadap dia al-ghusl. Apa al-ghusl? Mandi wajib ataupun mandi besar. Nah, di sini menunjukkan Rasul menggunakan kata kiasan. Seperti kata orang Sunda, ketika ada orang yang baru menikah, biasanya suka mendoakan dengan kata-kata kiasan. Mudah-mudahan sing lambat lamut, beres roes. Nah, dalam makna pengertian lambat lambut, lambat itu lama, lambut itu yaitu perut. Jadi tujuannya mendoakan orang yang membacakan mudah-mudahan sing lambat lamut semoga saja lama di atas perutnya. Sing beres roes, sama dengan kiasan ini, su'abihal arba, sing beres roes, yaitu yang dimaksud adalah supaya iramanya sesuai antara pihak suami dan istri sehingga mendapatkan keturunan. Jadi orang Sunda juga bisa membuat kiasan, doa-doa yang dibicarakan, lantunan kata yang dibicarakan oleh orang-orang tua kita terhadap orang yang baru menikah. Nah, di sini menunjukkan makna secara umum dari hadis ini, al-ilaju min mujibatil ghusli lima fi minal imtijajil jinsi baina zawjain sawa'un waqa'a injalun amla. Makna secara umum hadis ini adalah yang memasukkan dakar terhadap parji ataupun kemaluan laki-laki terhadap kemaluan perempuan. Kalau bahasa kiasan memasukkan jari manis kepada cincin tersebut, yaitu mewajibkan karena ada hubungan suami istri, mewajibkan mandi besar. Sawaun waqa'atin jalun amla, sama saja hal tersebut akan terjadi keluar mani ataupun tidak.
Jadi karena pertemuan iltiqaul hitanin dari hadis yang awal dijelaskan dengan hadis yang ini, ketika berhubungan badan antara suami istri, baik itu mau sampai kelima maksudnya ataupun tidak kelima, kedua-duanya misalnya tidak mengeluarkan sperma, tidak mengeluarkan ovum, maka tidak berkewajiban, bukan tidak berkewajiban melaksanakan mandi besar. Karena sudah ada pertemuan iltiqaul hitanin tersebut, maka tetap berkewajiban melaksanakan mandi besar. Nah, waqad rakhaso asarimu fi sadril Islam wa ja'ala ijabul ghusli min injalil ma'i faqat. Maka telah memberikan keringanan Rasul dan Allah pada permulaan penyebaran agama Islam, wa ja'ala ijabul ghusli min injalil ma'i faqat. Pada Islam pada abad pertama, pada awal-awal perkembangannya penyebaran Islam, maka Rasul dan Allah mewajibkan kepada umat muslim terdahulu, yaitu yang pertama tersebut, yang wajib itu apabila keluar mani. Jadi kalau berhubungan badan kemudian tidak keluar cairan sperma dan ovum tersebut, tidak keluar mani tersebut, maka dulu tidak berkewajiban melaksanakan mandi wajib. Tapi itu bisa logisnya begini, karena pihak suami dan pihak istri tidak merasakan kenikmatan daripada perbuatan jimanya tersebut, hubungan badannya tersebut. Maka tidak sesuai. Mungkin itu hanya hikmah di balik kenapa tidak diwajibkan melaksanakan mandi besar ketika setelah berhubungan jima ataupun hubungan suami istri apabila tidak sampai kelima. Summa amaro bil iktisali minal ilaji di anna janabata fi kalamil arab tutlaqu bil haqiqati alal jima. Kemudian Rasul memerintahkan untuk melaksanakan mandi wajib karena pertemuan dua barang yang dihitan tersebut. Kenapa? Di anna janabata fi kalamil arabi tutlaqu bil haqiqati, karena mandi besar dalam atau hadas junub dalam bahasa bahasa Arab biasanya tutlaqu bil haqiqati, digunakan dengan makna hakiki alal jima'i terhadap jima, wa illam yakun fihi injalun, walaupun di sana tidak menghasilkan prima ataupun tidak sampai keluar mani. Maka pemahaman dari hadis yang kedua yaitu istihbabul kinayati amma yabhasu dakarahu, disunatkan menggunakan bahasa kinayah terhadap apa yang akan dikemukakan apabila dipandang kurang baik. Makanya orang-orang dahulu, orang tua kita dahulu sering menggunakan kata-kata kiasan apabila mengatakan hal yang kurang pantas didengarkan di halayak ramai. Yang kedua, wujubul ghusli bi ilaji wa ilam yahsil al injal. Yang kedua adalah wajib mandi besar karena pelaksanaan jima tersebut, wa ilam yahsil al injal, walaupun tidak berhasil, tidak sampai keluar mani tersebut. Timbul pertanyaan tadi kan al ma'u minal ma'i. Mandi besar itu karena keluar mani. Ini menunjukkan ihtilam pun berkewajiban melaksanakan mandi besar. Timbul pertanyaan, bagaimana kan biasanya yang mimpi basah ataupun mimpi jima itu laki-laki. Bagaimana, apakah perempuan kalau mimpi basah harus mandi wajib, ataukah memang perempuan mungkin mimpi basah ataupun mimpi berhubungan badan? Nah, dari hadis selanjutnya diceritakan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bil mar'ati tarofi manamiha ma yarrajulu, bahwa menerima riwayat dari Anas, kata Rasulullah SAW, bil mar'ati tarofi manamiha ma yarrajulu, di wanita yang melihat di mimpinya apa yang biasa dilihat oleh laki-laki. Yang dimaksud apa yang dilihat oleh laki-laki tentunya harus tanda kutip, yang dimaksud adalah mimpi basah.
Tidak setiap misalnya mimpi melihat pocong, mimpi misalnya melihat hal-hal mimpi yang biasa, tapi yang dimaksud mayar rajul pastinya menunjukkan kepada tujuan apa yang suka dilihat dari laki-laki, yaitu mimpi basah atau mimpi jima. Qala tagtasil, maka perempuan tersebut harus melaksanakan mandi besar. Kemudian menambahkan Muslim, faqalat Ummu Salamah. Ketika ada perkataan Rasul ataupun perintah Rasul tersebut, maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, wahal yakunu hada? Kalau dipanjangkan wahal yakunu hada ya Rasulullah, apakah mungkin hal ini terjadi pada perempuan ya Rasulullah SAW? Biasanya kan perempuan jarang mimpi basah. Apakah mungkin wanita mimpi basah? Bagaimana kata Rasul? Faqala na'am, ya, wanita juga ada yang mimpi basah. Pamin aina yakunu asibu, maka dari sudut pandang yang mana saja yang menyerupai wanita tersebut terhadap laki-laki dalam mimpi basah tersebut, maka mewajibkan hal tersebut melaksanakan mimpi besar. Nah, dari hadis ini yang dimaksud tarofi manamiha mayar rajul, seperti tadi dijelaskan, min halatil ittisalil jinsi bisa ru'yatil ma'il mani pamanil mar'ati ma'un asparun qad yabidu bipadli quwwatiha. Nah, kita akan mencoba membedakan, menjelaskan yang dimaksud mayar ar-rajul di sini, apa yang dilihat seperti yang dilihat laki-laki tersebut di sini. Nah, min halatil ittisalil jinsi, seperti kondisi pertemuannya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Bisa ru'yatal mani, dengan salah satu syarat bahwa ketika mimpi, setelah mimpi tersebut, wanita tersebut melihat ada air mani. Pamanil mar'ati ma'un asfar, ya, mani seorang perempuan itu adalah maninya berwarna kuning, kekuning-kuningan. Tapi qad yabidu bipadi kuatiha, tetapi apabila syahwat perempuan tersebut lebih kuat, misalnya terangsang lebih kuat daripada biasanya, maka terkadang warnanya menjadi putih, tapi keseringannya warnanya sedikit agak kuning. Walau khasiatani yu'rafu biwahidatin minha. Nah, itu biasanya yang dikhususkan yang dua warna tersebut kepada perempuan. Nah, yang satu sudah diketahui dari salah satunya. Kemudian ahad uhuma anna raihatahu karaihati mani rajuli. Timbul pertanyaan, kalau air mani perempuan ataupun opum perempuan, bagaimana ada tidak perbedaan atau persamaan dengan mani laki-laki? Maka di sini aroma daripada mani perempuan menyerupai dengan mani laki-laki. Qoribatun min raihatil ajin, menyamai, mendekati seperti wangi ataupun bau daripada adonan. Sanihima ataladud bihurujihi wa puturi sahwatiha ukba hurujihi minha. Wanita pun sama merasakan bagaimana kenikmatan ketika keluar mani tersebut dan hentinya klimaknya syahwatnya tersebut setelah mengeluarkan mani dari perempuan tersebut. Maka pemahaman dari hadis ini juga an-nisa'u yahtamilna karijali, wanita pun sesuai apa yang dirasakan perempuan. Al-mar'atu la tagtasilu illa biru'yatil mani biru'yatil ma'i. Nah, wanita tidak perlu mandi besar apabila bermimpi, apabila dia tidak melihat air mani. Yang ketiga, takriru annal walada yusabihu abahu wa yusabihu ummahu taratan ukhra fa idza sabaqa ma'a ahadihima kana asibu lahu. Ditetapkan bahwa anak
terkadang menyerupai ayahnya, yang satu lagi menyerupai ibunya wajahnya. Nah, dari mana faidat sabaqoma ahadihima, apabila mendahului air mani salah satunya, misalnya ayahnya dulu yang keluar duluan, karena asibulahu, maka anak tersebut akan menyerupai seperti ayahnya. Misalnya ayahnya ataupun suaminya sudah kelima, kemudian sampai terjadi hamil, nah nanti anaknya akan menyerupai ayahnya. Misalnya kalau ibunya dulu, istrinya dulu yang kelima, maka nanti anaknya akan menyerupai ibunya. Jadi siapa dahulu yang keluar duluan antara pasangan suami istri tersebut, menurut di sini itulah anak akan menyerupai orang yang lebih dahulu klimaknya, orang yang lebih dahulu keluarnya. Dan kemudian jawazul istifta'il mar'ah amma askala 'alaiha min umuri diniha, wanita diperbolehkan meminta fatwa tentang hal yang mungkin dianggap sulit bagi mereka, min umuri diniha, dari urusan agama mereka. Walaupun dianggap malu, maka tanyakan baik langsung ataupun melalui perantaraan. Misalnya contoh ketika Sayyidina Ali merasa malu, canggung bertanya kepada Rasulullah karena dia adalah seorang mantu. Kemudian dia sering keluar madi di hadis yang sebelumnya, maka dia menyuruh sahabat yang lain untuk bertanya apakah dari madi tersebut berkewajiban mandi besar atau tidak. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.